Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube kami, yaitu channel Kunku Supriyatna, di mana channel ini membahas serta membuat video tutorial, ya, berbagi ilmu serta sharing bagaimana cara pembuatan administrasi project, ya, administrasi pekerjaan. Khususnya kali ini yang saya bahas sesuai dengan bidang saya, yaitu mengenal administrasi pekerjaan pembangunan jaringan distribusi, ya, jaringan listrik distribusi 20 kV, baik itu di JTM, jaringan tegangan menengah, maupun dengan JTR, jaringan tegangan rendah, serta gardu distribusi, ya. Khususnya kali ini saya akan membahas dulu membuat video tentang pembuatan administrasi di jaringan tegangan menengah, baik itu administrasi proyek maupun mengenal nama-nama standar konstruksi yang ada di jaringan distribusi listrik tegangan menengah. Khususnya untuk yang akan saya bahas kali ini, yaitu jaringan listrik tegangan menengah untuk wilayah distribusi Jawa Barat. Nah, pada video sebelumnya saya juga sudah membuat video tentang administrasi bagaimana cara pembuatan time schedule, ya, rencana pekerjaan. Terus saya juga bikin video tentang metode pelaksanaan pekerjaan, pembuatan sederhana tentang progres pekerjaan, maupun laporan progres mingguan pekerjaan, ya. Terus saya juga telah membuat video tentang cara membuat working permit, DP3 maupun JSA serta HIRAK, ya. Jadi kalian yang belum menonton video kami sebelumnya, nah, silakan, ini ada di atas nih, ada gambar I, ya. Gambar I ini adalah saya sedang merekomendasikan, atau kalian silakan buka channel YouTube kami, ya, terlebih dahulu dengan subscribe channel YouTube kami, ya, dan aktifkan semua notifikasinya supaya kalian mengetahui video-video kami yang terbaru. Nah, selain membuat video tentang administrasi juga, saya membuat video mengenal nama-nama standar konstruksi jaringan listrik 20 kV. Semoga ini bermanfaat bagi pelaku-pelaku lapangan ataupun pelaku pekerja di administrasi maupun untuk pabrikasi supplier, ya, untuk material hardware, karena saya akan membahas juga di sini, dibahas juga tentang standar konstruksi ini materialnya apa saja, kebutuhannya apa saja, ya. Terutama ini khusus yang akan saya bahas ini adalah konstruksi yang ada di Jawa Barat. Setelah membahas konstruksi yang ada mengenal nama standar konstruksi yang ada di Jawa Barat, kita akan melanjut ke mengenal nama standar konstruksi yang ada di wilayah distribusi Jawa Tengah. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membuat video tentang standar konstruksi, mengenal nama standar konstruksi yang ada di Jawa Barat, yaitu dengan sebutan TM7B_H. Nah, kita akan lanjut sesuai dengan janji saya, kita akan lanjut selanjutnya, yaitu ke standar konstruksi jaringan tegangan menengah dengan sebutan TM8B_H. Nah, sebelum lanjut ke video TM8B sama H, saya akan mendefinisikan dulu, ya. Mungkin kalian yang sudah tahu, kita sama-sama belajar lagi, kita sama menghafal lagi bahwa TM itu singkatannya, kita sudah tahu bahwa TM itu singkatan tegangan menengah. 8 adalah hanya sebutan nomor kode konstruksi yang ada di wilayah distribusi Jawa Barat. B menggambarkan bulat, pol tiang bulat, garis miring H
itu menggambarkan tiang yang berbentuk persegi, karena di Jawa Barat dulu pernah memakai standar konstruksi tiang volt yang berbentuk persegi, berbentuk H ya. Nah, itu definisi dari TM, arti dari TM 8B garis miring H. Nah, untuk apa TM 8B ini peruntukannya? Jadi 8B ini ya, diperuntukkan untuk jaringan tegangan menengah ya, dengan satu percabangan. Saya ulang, 8B ini adalah nama standar konstruksi yang ada di Jawa Barat yang dipergunakan untuk jaringan tegangan menengah percabangan dengan percabangan satu jaringan. Jadi saya gambarkan kalau ada jaringan lurus dengan memakai span lurus dengan TM tumpu, TM1B, ada aptak jaringan. Jadi kalau kita simpulkan, kalau kita gambarkan bahwa TM8B ini bisa gabungan antara TM1B dengan TM existing 14B. Nah, ini nanti akan selanjutnya akan kita bahas mengenai TM 14B ya, TM existing yang ada di Jawa Barat tuh istilahnya TM 14B. 1B dengan TM 14B itu gabungan, jadi standar konstruksinya namanya 8B. Nah, 8B ini bisa diartikan 8B kalau konstruksi jaringan baru. Misalkan baru. Jadi di gambar itu dijelaskan TM8B ya. Langsung di standar konstruksinya di gambarnya itu ataupun di BOP-nya dicantumkan 8B. Nah, bagaimana kalau misalkan ini existing karena pekerjaannya existing yang lamanya ini yang tumpunya lama, tetapi narik lagi yang baru. Nah, ini ada dua versi tergantung dari pengawas. Bisa merubah gambar yang lama menjadi 8B atau yang barunya saja jadi TM14B. Ya. Jadi saya ulang bahwa TM8B ini gabungan antara TM1B dengan TM14B atau tiang existing. Nah, kalau di Jawa Barat itu namanya TM8B. Di gambarnya itu sudah langsung volt tiang berapa konstruksi. Berbeda. Ini sekedar sharing aja. Berbeda dengan yang ada di wilayah distribusi Jawa Tengah misalkan ya, kita bandingin Jawa Tengah ataupun dengan Indonesia Timur. Di gambarnya itu A1 misalkan TM tumpu plus A3. Ini nanti kita akan jauh, nanti saya akan bahas ya mengenai standar konstruksi yang lainnya. Nah, itu 8B. Kalau di Jawa Barat itu 8B gabungan, saya ulang, gabungan antara 1B tiang tumpu dengan tiang aspal dengan existing, baik tiang awal ya. Itu namanya 8B. Nah, tentunya seperti video sebelumnya saya akan membahas juga TM8B ini kebutuhan materialnya apa saja. Nah, ini mudah-mudahan berguna untuk para supplier ya, untuk para pekerja ataupun para pelaku usaha di bidang standar, di bidang jaringan distribusi tegangan menengah. Apa saja yang dibutuhkan untuk TM8B ini? Tentunya selain material MDU, material yang disediakan PLN, material utama, kita sebutkan material utama itu ada konduktor, ada kabel, ada isolator, itu biasanya dari PLN. Ada lagi material supply erek, yaitu material hardware. Kalau di Jawa Barat, traves, ya. Itu ada traves. Traves apa saja ya, yang digunakan? Karena ini ada tumpu, ya, ada traves tumpu. Yang bawahnya yang existingnya traves aspan.
Seperti video sebelumnya, saya sudah membahas TM1B itu rinciannya apa, karena saya ulang lagi, di Jawa Barat ini materialnya itu sudah disetkan. Trapez, tumpu, apa aja, cross-armnya berapa, bautnya berapa, nah, klemnya berapa. Sama juga dengan trapez aspan ya. Jadi kalian bisa lihat lagi di video-video kami sebelumnya, atau nanti saya akan membuat tulisan dari Sparkol ya. Nanti saya akan tulis di Sparkol TM1B rinciannya apa. Saya gambarannya saja ya, saya gambaran besarnya saja bahwa material yang dibutuhkan satu adalah trapez tumpu. Yang kedua adalah trapez aspan. Saya ulang, yang pertama trapez tumpu, yang kedua trapez aspan. Rinciannya nanti ada di setelah video ini ya, ada makanya jangan skip, terus aja lanjut. Yang ketiga tentunya adalah isolator pin, isolator tonggak, pin isolator, atau dengan istilah isolator tumpu ya. Isolator tumpu ya, sejumlah 4 buah. Loh, kenapa 4 buah? 3 untuk line, 1 nanti untuk jumper atas, jumper fasa 2, biasa jumper tengah, antara existing yang aspan ke yang line utama. Yang keempat adalah isolator penegang atau isolator tarik sejumlah 3 set. 3 set. Nah, isolator aspan ini juga lengkap dengan socket ice, ball ice clevis ya, untuk menyambungkan piring satu dengan piring yang keduanya. Dilengkapi juga dengan mounting plate bracket, atau istilah Jawa Barat cross arm clevis. Ada yang bilang juga pelintir ya, itu karena bentuknya pelintir. Lengkap dengan mur baut M16 x 140 ya, sejumlah 3 set untuk di cross arm clevis. Nah, jadi cross arm clevis ini atau mounting plate bracket ini untuk menyambungkan antara trapez dengan isolator. Nah, selanjutnya tentunya yaitu untuk mengikat konduktor ke jumper, karena ini ada isolator pin posnya tadi 4, bisa diikat dengan menggunakan top ties ya. Yang sekarang digunakan ini yaitu top ties polikarbon ya. Kalau dulu memakai binding wire, karena sekarang konduktornya bentuknya PVC yaitu A3CS ya, memakai diikat dengan top ties. Top ties menggunakan sejumlah pin yang digunakan, pin isolator 4 buah, yaitu sejumlah 4 buah. Selanjutnya, material yang digunakan untuk standar konstruksi ini, TM8B ini adalah compression connector ataupun CCO untuk jumpernya. Ya. Jadi bisa menggunakan pakai non-tension joint, ataupun menggunakan compression connector ya, sebanyak 3 buah jumper ke line ke 1B. Nah, itulah gambaran mengenai apa yang namanya konstruksi TM8B. Jadi mungkin para pelaku jaringan yang ada di Jawa Barat sudah mengenal yang namanya standar konstruksi 8B. Tapi bagi rekan-rekan yang di luar Jawa Barat, inilah artinya TM8B, yang mungkin di wilayah rekan-rekan semua bisa berbeda. Nah, cuman untuk gambarannya ini ada di background gambar saya ini, di background video ini gambaran mengenai TM8B.
cukupkan video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi. Lanjut ke masih tetap di standar konstruksi jaringan tegangan menengah Jawa Barat. Jadi insya Allah kedepannya ya, semoga panjang umur. Kita doakan aja semoga kita semua dipanjangkan umur, disehatkan selalu, untuk terus saling berbagi, untuk terus sharing ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.